Saya kepengen jadi barista karena saya cuma pengen bikin secangkir kopi buat ayah saya gitu. Jadi ayah saya senang ngopi. Nah, kemudian saya sedikit-sedikit belajar tentang kopi. Oke, nama saya Raditya Rido. Saya di sini sebagai barista. Cara spesifik barista itu meracik kopi. Bikin kopi ada beberapa metode sebenarnya, metode manual ataupun metode otomatis atau yang menggunakan mesin kopi. Jadi kalau yang manual kita biasa menggunakan feeling kita sebagai patokan. Jadi kalau yang manual dia outputnya lebih kepada rasa asli daripada kopi itu sendiri, bagaimana cara kita menggarap ya. Terus kemudian kita menggunakan feeling kita sendiri untuk memastikan bahwa kopi itu layak atau nikmat dikonsumsi oleh customer kita. Seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan mesin, dia sebenarnya menggunakan feeling juga, cuma kita lebih terbantu akan penggunaan mesin kopi sendiri. Jadi kalau manual itu kita harus sering-sering belajar, sering-sering terjun untuk memahami karakter si kopi, dan itu nggak ada habisnya. Kalau karakter kopi ada yang biasa kita ketahui ada dua macam, antara lain ada Arabica, Robusta, kemudian ada Liberica juga. Cuma kebanyakan kita menyediakan kopi jenis Arabica sama Robusta. Kalau Arabica itu cenderung dia rasanya asam, sedikit pahit, kemudian ada manis karena pada dasarnya kopi itu adalah buah. Jadi kalau bikin kopi kan ada beberapa variabel yang kita pegang. Ada yang namanya rasio perbandingan air dengan kopi, ada yang namanya green size atau tingkat gilingan halus kasarnya, ada yang namanya temperatur suhu air yang kita gunakan. Jadi beberapa variabel itu sebagai patokan kita, kemudian kita sesuaikan dengan jenis kopi yang kita pakai, sehingga rasa yang dihasilkan akan konsisten di hari sekarang maupun hari besok. Barista juga harus kreatif, harus bisa improvisasi gimana caranya biar tetap enak gitu. Favorit yang dibuat itu masih di basic espresso. Jadi kita siapkan beberapa shoot espresso menggunakan mesin kopi, terus kemudian kita tampung, nanti kita racik jadi sebuah minuman. Biasanya es kopi susu. Kalau yang pakai manual ada beberapa metode juga ya. Salah satunya metode tertua itu yang tubruk. Persiapannya sangatlah mudah. Kita masukkan grinder sama seperti tadi, kemudian biji kita giling, kemudian kita tinggal tuangkan air panas. Sarannya pakai suhu 90 derajat sampai 96. Terus kemudian ada metode yang namanya metode dripper. Dripper ada bermacam-macam, ada Vietnam dripper, ada V60, terus kemudian Coca, ada Kalita dan lain sebagainya. Jadi keunggulannya itu menggunakan dripper kita meminum kopi tanpa ada ampas kopinya. Saya buka referensi, terus kemudian saya praktekkan. Oh ternyata gagal, besoknya coba lagi. Oh udah mulai jadi. Akhirnya terbiasa dengan itu. Dari kecil sudah biasa dihadapkan dengan kopi, ada keinginan untuk belajar lebih. Terus kemudian lihat orang-orang, setiap mampir ke tempat orang pasti suguhannya kalau nggak kopi ya teh. Terus kemudian ada ketertarikan ke situ. Alangkah baiknya kalau saya belajar, terus saya mengerti, kemudian saya kepengin nyuguhkan yang terbaik untuk orang-orang terdekat. Kalau pendidikan formalnya ada beberapa lembaga yang memadai untuk kita memang ingin belajar barista. Ada lembaga AIKI, Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, terus kemudian SCA juga, terus ada Maju Mapan, ada ABCD dan lain sebagainya. Kemudian yang paling menarik, jadi barista itu memiliki kebahagiaan sendiri. Bagi saya itu aroma kopi bisa menghilangkan stres. Jadi saya enjoy dengan itu dan saya sudah terbiasa. Kemudian saya merasa senang gitu. Jadi ketika ada masalah di luar, terus kemudian saya hirup aroma kopi yang baru digiling,
stres saya hilang ketika kita di balik bar. Kemudian kita bisa bikin kopi apapun yang kita mau, dan kopi itu ternyata dapat menghilangkan stres. Kita puas melihat orang lain puas akan karya kita.